Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IT Gadungan. Oke, di video kali ini gua mau ngasih tutorial lagi gimana caranya kita ngatasin STB B860H yang versi 1 yang firmware-nya itu kena firmware bejat. Jadi gue jelasin dulu yang dimaksud firmware bejat itu. Jadi kalau kita lihat di STB-nya, kalau misalkan kita ke pengaturan, terus ke tentang, nah di sini ada versi perangkat lunak. Nah di sini kan kelihatan untuk versinya itu yang tahun 2019 bulan 10 tanggal 12. Nah kalau misalkan STB-nya versinya tanggalnya segini, sama kayak yang di video ini, berarti firmware-nya ini firmware bejat. Nah kalau kena firmware bejat itu, si STB ini nggak bisa connect ke komputer. Jadi nanti di USB burning tool itu dia nggak bisa connect. Jadi kalau kita mau flashing nggak bisa jadinya. Nah sebelum kita ke tutorialnya, kita reset dulu nih untuk STB-nya. Jadi ini ada data factory reset. Nah di sini kalau misalkan dia minta kode, diketik aja kodenya 6321. Nah nanti dia bakal ngereset ke setelan pabrik. Nah nanti dia bakal nge-restart. Oke, langsung aja kita ke tutorial selanjutnya. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, di subscribe dulu untuk channelnya biar gue makin semangat buat bikin video-video yang lain. Oke, lanjut aja, kita langsung ke tutorialnya. Oke, kita siapin dulu untuk bahan-bahannya. Yang pertama yang kita butuhin yang pasti STB-nya ini. Ini STB-nya yang kena firmware bejat. Ini yang versi 1. Terus selanjutnya kabel USB male to male. Nah, ini nanti yang buat konekin si STB ke komputer. Terus juga SD card. Kalau bisa SD card-nya harus kelas 10. Ini gue pakai 16 GB. Nah nanti ini SD card ini kita bikin bootloader. Jadi gue pakai card reader buat masukin ke komputernya nanti. Terus selanjutnya kita butuh obeng kecil ini. Jadi obeng kecil ini gunanya buat short pin nanti. Jadi nanti si STB ini harus kita bongkar dulu. Nah nanti kita short pin R87. Oke, kita lanjut, kita bongkar dulu untuk STB-nya. Oke, ini untuk STB-nya udah gue bongkar. Jadi nanti pin yang kita short itu, coba gue zoom dulu nih. Nah, dia adanya di sini nih. Pin yang ini yang kita short nih, ini kan R87 nih. Nah itu yang kita short. Jadi nanti kita nge-shortnya itu barengan sama kita colok kabel USB nya sama kabel powernya, sama tekan tombol power, ditahan terus. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita bikin dulu bootloadernya pakai SD card yang kelas 10 ini. Jadi di sini gue pakai card reader. Jadi nanti card reader ini gue colok ke komputer. Oke, di sini gue colok dulu ke komputer untuk card readernya. Nah, SD cardnya gue colok juga. Nah setelah SD cardnya kebaca, kita cek dulu si SD card ini kebacanya di drive apa.
kalau di komputer gue ini kebacanya di drive A nih SD cardnya. Nah selanjutnya kita bikin bootloadernya ke SD card ini. Jadi untuk file bootloadernya ini udah gua download, sama file firmware-nya juga udah gua download. Nanti untuk link downloadnya gua taruh di deskripsi. Nah di sini gua taruh di satu folder nih di desktop. Nah di sini ada folder boot maker sama Loopstone. Nah kita buka yang boot card makernya dulu. Nah di sini ada bootcardmaker.exe. Nah ini file ini yang kita buka, kita klik 2 kali. Ini kita klik yes. Nah ini choose disknya karena SD card gua adanya di drive A, jadi gua pakainya SD card E. Jangan sampai salah, nanti kalau misalkan pilihnya D nanti malah D yang ke format. Jadi harus sesuai di mana SD card itu berada. Misalkan adanya di drive A ya kita pilihnya yang E. Ini kita pilih E. Untuk partisinya kita checklist, kita yes. Untuk file binnya ini kita open. Nah kita pilih yang U-boot bin. Nah U-boot bin ini kita open. Nah terus kita make. Nah di sini dia minta di format, kita oke. Nah ini kita start, kita oke. Nah di sini format complete, jadi SD cardnya udah ke format. Di sini ada notifikasi sukses, ini kita oke aja. Terus buat card makernya ini kita close. Selanjutnya di dalam folder buat card maker ini ada folder unlock USB. Nah ini kita buka. Nah di dalamnya itu ada 3 file, ada file boot, ada bootloader, sama U-boot. Nah 3 file ini kita copy, terus kita taruh di SD cardnya. Kita taruh di dalam SD card. Nah setelah 3 file ini udah ke copy sampai tahap ini, berarti untuk bootloadernya udah jadi. Jadi tahap selanjutnya kita colok atau kita masukin si SD card ini ke STB. Oke, tahap selanjutnya kita konekin si STB ini ke komputer. Jadi sebelum kita konekin, kita buka dulu program USB Burning Tool. Nah buat teman-teman yang belum punya program USB Burning Tool, nanti bisa download, nanti link downloadnya gue taruh di deskripsi. Jadi fungsinya USB Burning Tool ini buat ngedeteksi si STB sudah connect atau belum ke komputer. Nah jadi kita konekin dulu si STB nya. Sebelum kita konekin si SD card ini, kita colok dulu ke STB. Selanjutnya kita colok si STB ini ke komputer. Oke, jadi kita kabel USB male to male ini kita colok ke komputer. Nah si kabel ini kita tempel dulu ke USB 2 di STB nya. Jadi jangan langsung dicolok, kita tempel dulu kayak gini biar gampang. Nah selanjutnya kita siapin kabel powernya juga, kita tempel juga di sini, jangan terlalu nyolok juga. Sama kita siapin obeng kecil ini buat kita short pin R87. Nah jadi kita coba, pertama kita tekan dulu tombol powernya, tombol power STB kita tekan lama. Terus kita colok USB sama powernya barengan. Kita colok bareng, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kita short pin R87 sampai dia di USB Burning Toolnya itu
ke deteksi atau ada tulisan connect sukses. Oke, setelah di USB bonding tool sudah terdeteksi untuk STB-nya, sudah ada tulisan connect sukses. Selanjutnya kita buka folder Fulpstone. Nah, ini Fulpstone-nya Dr. Fuad Salim. Jadi ini kita buka. Nah, di sini ada programnya nih, program flashingnya. Jadi di sini itu kita tinggal ngikutin perintahnya aja. Kita klik 2 kali. Terus kita klik yes. Nah, di sini kita pilih yang nomor 2 dulu. Kita scan device-nya dulu. Terus kita enter. Nah, di sini keterangannya sudah terbaca, sudah ada portnya nih, port 6. Selanjutnya kita ke tahap selanjutnya itu kita pilih nomor 5. Jadi kita is data, kita hapus dulu datanya. Nah, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, selanjutnya kita pilih nomor 8. Nomor 8 ini kita flashing Fulpstone-nya. Kita ketik 8 terus kita enter. Nah, di sini sudah proses untuk flashingnya, kita tunggu aja. Biasanya untuk proses flashingnya ini kurang lebih 15 menitan, tapi tergantung laptop juga, tergantung komputernya juga. Kadang bisa lama juga, kadang bisa 30 menit. Oke, seperti biasa sambil nunggu flashing kita seduh kopi dulu, atau yang mau bakar rokok dulu lah. Oke, di sini untuk proses flashingnya udah selesai. Di sini kita pencet enter aja atau pencet sembarang. Otomatis untuk program flashingnya ke close. Nah, ini untuk USB bonding toolnya ini kita close aja, semua kita close. Nah, selanjutnya kita colok si STB ke monitor atau ke TV. Yuk kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, setelah flashing selesai, kita langsung coba aja untuk STB nya. Kita coba, kita colok ke monitor atau ke TV. Kalau di sini gue pakai monitor. Coba langsung kita nyalain aja STB nya. Kita lihat di tampilan monitornya apakah berhasil dia masuk ke Fulpstone. Nah, alhamdulillah di sini udah berhasil kita masuk ke Fulpstone-nya. Di sini kita tunggu aja untuk bootingnya sampai nanti ke tampilan awal. Nah, di sini udah masuk ke tampilan menunya. Coba kita cek dulu. Coba kita masuk ke ALAPVS. Nah, di sini udah ada beberapa aplikasi yang terinstall. Nah, sampai sini berarti untuk flashingnya atau untuk unlock STB yang kena firmware bejat sudah berhasil. Jadi caranya lumayan mudah, asal sabar yang pasti. Karena kadang untuk short pin ke R87 memang agak susah. Cuma tadi kebetulan gua sekali coba langsung bisa. Oke, cukup sekian untuk video tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe,
di like untuk videonya, dan juga kalau misalkan masih ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.